Perhatikan. Bayi menggemaskan berusia 6 tahun ini bertemu anak yang sangat mirip dengannya di bandara. Anak itu bahkan memanggilnya kakak. Ternyata 6 tahun yang lalu, istri seorang CEO yang sedang hamil dan mantan kekasihnya diculik oleh penculik. Namun, CEO yang brengsek itu memilih menyelamatkan mantan kekasihnya daripada istrinya. Para penculik melihat CEO itu lebih memilih mantan kekasihnya daripada istrinya yang sedang hamil. Lalu langsung mendorong wanita itu dari atap gedung. Yang tak terduga adalah, wanita itu ternyata tidak mati. Bahkan dia diselamatkan oleh orang baik yang lewat dan dibawa ke rumah sakit. Suster pun mengira orang baik itu adalah suami wanita tersebut. Orang baik itu buru-buru menjelaskan bahwa dia hanya orang yang lewat. Mendengar itu, dokter keluar dan bertanya kapan keluarga wanita itu akan datang untuk membayar biaya rumah sakit. Pria itu berkata agar mereka segera menyelamatkan wanita itu. Biaya pengobatannya akan dia bantu bayar. Maka, perempuan itu melahirkan 3 anak di rumah sakit. Namun, anak pertama yang lahir dinyatakan meninggal oleh dokter karena napasnya lemah. Sementara itu, sang CEO merasa frustrasi karena perempuan itu hilang setelah jatuh dari atap gedung. Saat itu, asistennya tiba-tiba berlari menghampiri CEO. Ia mengatakan telah menemukan jejak perempuan itu di sebuah rumah sakit. Setelah mendengarnya, CEO dengan gembira bertanya kepada asistennya apakah perempuan itu masih hidup. Namun, asistennya dengan susah hati memberitahu CEO bahwa perempuan itu telah meninggal. Setelah mendengarnya, hati CEO langsung terasa sesak. Namun kemudian asisten itu memberitahu CEO bahwa wanita itu melahirkan seorang anak di rumah sakit. Sekarang kakek CEO sudah bergegas untuk memeriksa situasinya. Setelah mendengarnya, CEO langsung menyuruh asistennya untuk membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, wanita simpanan yang licik itu panik setelah mendengar berita tersebut. Ia khawatir CEO akan membatalkan pernikahan mereka karena anak wanita itu. Namun sebenarnya wanita itu tidak mati. Saat ini dia sedang menggendong 2 anak dan menceritakan pengalamannya kepada seorang pria. Pria itu memberitahu wanita itu. Dia mengatakan karena anak pertamanya meninggal. Jadi dia membiarkan dokter yang menangani. Wanita itu tidak menyalahkan pria itu. Sebaliknya, dia merasa bahwa bahkan jika anak itu lahir, dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Jadi, kematian yang tidak terduga itu bisa dianggap sebagai keberuntungan. Melihat itu, pria itu melanjutkan untuk bertanya kepada wanita itu mengapa dia berpura-pura mati. Wanita itu mengatakan bahwa sekarang dia hanya ingin segera meninggalkan tempat yang menyakitkan ini. Maka pria itu segera membawa wanita itu meninggalkan rumah sakit. Namun mereka tidak menyangka saat keluar dari rumah sakit, mereka malah berpapasan dengan CEO yang datang. Setelah sampai di rumah sakit, CEO melihat kakek berlari menghampirinya dan bertanya. Saat itu, wanita yang jantungnya berdebar lebih dulu datang menemui bayi perempuan itu sebelum CEO. Namun, ia juga menganggap bayi perempuan itu sebagai bayi yang sudah meninggal karena napasnya yang lemah. Tapi meskipun begitu, ia masih merasa tidak tenang. Kemudian ia langsung menggendong bayi perempuan itu dan menjatuhkannya dari jendela. Namun tidak disangka, bayi itu jatuh tepat ke pelukan CEO di bawah. Setelah melihat wajah bayi perempuan itu, sang kakek langsung berteriak terkejut, karena bayi itu sangat mirip dengan CEO saat kecil. Setelah 6 tahun kemudian, Dabo tumbuh dengan baik di bawah perawatan presiden. Saat mereka bermain catur dengan gembira, wanita licik itu tiba-tiba datang kepada mereka, meminta presiden untuk menemaninya menonton film. Dabo segera memeluk presiden dan mengatakan bahwa ia tidak ingin dia pergi. Wanita licik itu menghibur Dabo dengan pura-pura dan menyuruhnya untuk menurut. Dabo langsung mendorong wanita licik itu dan mengatakan bahwa ia tidak menginginkan kepura-puraannya. Setelah melihat ini, presiden secara langsung memarahi Dabao karena tidak bersikap kasar kepada gadis-gadis yang merencanakan. Pada saat ini, Dabao mengatakan bahwa dia melihat ibunya tadi malam. Terlihat jauh lebih baik dari seorang gadis licik. Wanita yang licik dan presiden terkejut setelah mendengar ini. Saya dengan cepat bertanya di mana Dabao melihatnya. Dabao mengatakan bahwa dia melihatnya di foto bisnis buku presiden. Mendengar ini, gadis licik itu menghela nafas lega. Saya hampir berpikir itu. Wanita itu hidup kembali. Untuk meminta pertanggungjawabannya. The Critical Sistias. Mami, cepat bangun. Bukankah hari ini kamu akan pulang ke negara? Aku dan Dobao sudah mengepak semua kopar. Kalian berdua belum pernah tinggal di dalam negeri. Lalu untuk apa kita semua kembali ke sana? Setiap kali kembali ke masa lalu, kita bisa bertemu dengan kakak laki-laki. Dia kasihan sekali. Sejak kecil dia tidak pernah mendapat kasih sayang seorang ibu. Kalian berdua berbisik-bisik apa sih? Dingking, kau dulu tidak sedekat ini padaku. Aku memang selalu seperti ini. Kau akhir-akhir ini terlalu sensitif. Memang selalu seperti itu. Sejak Suyun meninggal, kau selalu bersikap dingin padaku. Lagi pula, bulan depan adalah pernikahan kita. Ayah bilang sesuai adat. Aku harus pergi berziarah ke makam Suyun. Keluarga Su, puluhan orang.
Mereka semua adalah parasit dari keluarga Xiao saya. Sebagai menantu keluarga Xiao, Anda tidak perlu menyembah kebahagiaan. Apa yang salah dengan Anda saat Anda mengatur uang? Sakit kepala. Penyakit ini terjadi dari waktu ke waktu sebelum penyakit. Apa yang dikatakan dokter? Dokter mengatakan ada trauma psikologis yang parah sebelum penyakit itu. Penekanan yang berlebihan menyebabkan kambuh secara berkala. Baik-baik saja. Dari mana luka batin itu berasal? Ya, kematian kakak iparku 6 tahun yang lalu. Kakak sulungku masih belum bisa menerimanya. Diam. Keluarga Su menggunakan rahasia bisnis grup Xiao untuk mengancam kakak Ye. Ku bilang padamu, Suyun memiliki hasil saat ini. Itu adalah pembalasan keluarga Su. Saya mendengar bahwa Susana, seorang dokter psikologi terkenal internasional, kembali ke rumah besok. Jika tidak, silakan datang dan lihat Dingking. Dokter psikologi yang luar biasa. Ayo curang. Anda datang ke sini. Jika Anda tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Sebagai dokter Susana, ia telah menyembuhkan banyak penyakit yang sulit dan rumit di Eropa. Tapi dia rendah hati. Tidak ada foto dia di internet. Karena itu adalah kata benda. Kami juga berani menunjukkan ketulusan. Ding Jiang, Anda akan pergi ke bandara untuk menjemputnya besok. Ayah, saya juga ingin menjemput Dr. Su. Datanglah ke ayah, bawa Anda ke sana besok. Kakak ipar. Kau menunggunya selama 6 tahun. Namun dia malah selingkuh dengan wanita lain. Dari segi bentuk tubuh, rupa, kelahiran, postur tubuh. Dia, di titik mana dia bisa dibandingkan denganmu? Penyebab penyakit sebelumnya belum diketahui. Kesimpulan sekarang masih terlalu dini. Kakak ipar. Saya jauh lebih mengerti daripada kakak laki-laki. Kau hanyalah anak haram. Ayah angkat Xiao meninggal muda. Kakek juga tidak mau menerimamu ke dalam keluarga. Sepanjang hidupmu, kau ditakdirkan untuk hidup dalam bayang-bayang Dingqian. Kakak ipar. Aku beritahu kau. Besok di bandara. Jauhi kakakku. Kau mau apa? Kau pasti punya niat buruk. Kau tidak takut aku melapor? Kau tidak akan melakukannya. 6 tahun yang lalu aku membantumu sekali. Kau bahkan belum sempat berterima kasih padaku. Ayah, Dr. Su, kenapa belum datang? Kita tunggu dengan sabar ya. Dr. Su akan segera turun dari pesawat. Ayah, ayah. Xiao Yikun orang gila itu benar-benar. Pergi bersama mereka. Luar biasa. Hei Siri, kenapa tas itu tiba-tiba ricuh? Nanti lewat sana hati-hati ya. Iya, sudah ku ketahui. Hei, biar aku yang angkat. Nai Bao, Do Bao di mana? Tidak tahu. Aku pergi mencari, tunggu sebentar. Tolong bantu saya melihat tas susu. Saya akan menemukan roti kacang. Mengapa Anda terlihat persis seperti saya? Kembalikan kacamata hitam saya. Mungkinkah ini saudara laki-laki saya dan saya? Karena kita persis sama. Kemudian ganti pakaian Anda. Itu pasti menyenangkan. Kenapa merebut bajuku? Bukankah kau ingin bertemu Mami? Cepat pakai, kakak.
Akhirnya kutemukan Tuan Muda. Aduh, Tang Yuan, kemana saja kamu pergi? Sayang, jangan takut. Mami sudah datang. Sayangku. Bagaimana? Apakah kau terluka? Tadi itu bagaimana? Kurasa ada beberapa preman yang membuat keributan. Baru pulang, sudah bertemu kejadian seperti ini. Dou Bao, kau menyembunyikan Dou Bao di mana? Dia dilindungi oleh Paman Insinyur, sangat aman. Wah, rumah ini sangat besar. Dan sakit kepalamu semakin sering kambuh. Sebaiknya kita segera hubungi Dokter Susana. Xiao Shuai, pelan-pelan saja. Biarkan saja dia. Kau menakutinya. Kakak, tidak terluka, kan? Aku tidak apa-apa. Ada pabrik di belakang. Siapa yang berani sekali? Berani sekali mencoba membunuhku di siang bolong. Kakak. Aku tahu siapa yang melakukannya. Aku tidak akan memaafkannya. Kau gila. Mereka semua ada di rumah. Kakak ipar. Sekarang kau percaya atau tidak bahwa aku bisa menjadi kepala keluarga Xiao? Beraninya kau. Tidak takut orang lain curiga padamu? Menguji saya tentang apa? Pergi ke bandara adalah keinginan kakek. Pergi. Dou Bao, apa kabarmu? Aku di sini. Baik, ini Tang Yuan. Dia mengatakan bahwa ibu kita juga ibunya. Nah, ayah saudara Tang Yuan adalah ayah kami. Saudara Tang Yuan. Ini adalah orang yang kami cari saat kami kembali ke rumah. Kami adalah keluarga. Tapi saya memiliki wanita buruk di rumah saya. Ada lebih dari sekedar wanita buruk di rumah Anda. Dan paman yang buruk. Mereka akan menghancurkan ayah dan ibu. Aku tahu aku dulu tidak mampu melawan. Mulai sekarang kalian berdua harus membantuku. Tidak masalah kan? Dan malam ini kau milikku. Kakak Matahari. Hari ini wanita jahat akan mengajak papa makan malam romantis. Di bawah lemari ada masakan rahasia koleksiku. Dou Bao, kau cari cara agar dia memakan masakan wanita jahat ini. Kakak awan hitam. Banyak sekali biji melon di sini. Dou Bao, Nai Bao. Kenapa masih belum tidur selarut ini? Astaga. Baterai alipaiku habis. Selamat datang, kakak. Aku dulu tidak punya kemampuan untuk melawan. Mulai sekarang kalian berdua harus membantuku. Tidak masalah kan? Dan malam ini kau milikku. Kakak Tang Yuan. Hari ini wanita jahat akan mengajak adik makan malam romantis. Di bawah lemari ada masakan rahasia koleksiku. Dou Bao, kamu cari cara agar dia memakan masakan wanita jahat ini. Kakak Cunyu. Banyak sekali biji labu di sini. Dou Bao, Nai Bao. Kenapa masih belum tidur selarut ini?
Astaga, baterai Alipaiku habis. Masih ada orang yang bilang padaku. Ting-ting, aku pusing hari ini. Aku tidak terlalu ingin makan. Apalagi, kau seharian belum makan. Makanan ini semua sengaja dibuat untukmu. Coba makan sedikit saja. Makanlah. Dingking, ini tempat dudukmu. Aku sengaja membuatkanmu makanan yang ringan. Sudah larut begini. Kau belum tidur? Maaf. Aku ingin bicara denganmu. Ada yang ingin kukatakan padamu. Maaf. Mami, aku ingin ke toilet. Baiklah, Mami akan menemanimu. Tidak mau, Mami adalah Dewi. Aku ingin paman NIP yang menemani aku. Baiklah, ayo. Kita ke toilet. Aduh, adikku, aku punya rahasia untukmu. Dan, aku sudah susah payah membuatnya. Cepat, cicipi. Bagaimana? Ada apa? Tidak enak? Tidak. Lumayan. Aku membuatnya dengan sangat hati-hati. Sampai sana inikah? Mengapa? Ayah, kamu tidak begitu lemah. Saya menyembunyikan persediaan di tangga. Turun dan masuk makan siang. Apa saja tas sekolah untuk kami. Semua makanan ringan untukmu. Dan produk perawatan kulit Mommy. Apakah persediaan telah diperoleh? Apakah kau masih memiliki burung puyuh di sana? Burung puyuh. Kakak Tang. Bisakah kita tukar kembali? Aku rindu Mami. Tidak, kita tidak bisa bersama Mami. Kau harus tetap bersama Papa. Selalu mengingatkannya akan keberadaan Mami. Jangan biarkan dia melupakan Mami. Jika Papi berani melupakan Mami, aku akan memberinya sedikit lagi racun kecoa basi. Racun kecoa bisa membunuh orang. Ini bukan rahasiamu. Mau diurus? Ayo, kau jangan sampai meracuni Papi ya. Aku belum pernah bertemu Papi. Apakah aku pernah membeli produk perawatan kulit semahal ini? Tidak heran kulitku akhir-akhir ini bagus sekali. Ayo, ayah akan mengajakmu makan malam. Bagaimana? Ayah, dokter bilang kamu sudah tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa lagi. Tang Yuan lebih baik dari cinta. Ah, benar-benar anak yang bisa diandalkan. Ya, apa yang ingin Anda makan pangsit? Ayah, aku bukan Tang Yuan. Aku adalah Dou Bao. Aku ingin makan Xiaolong Bao. Anakku memang mirip dengan ayah. Makanan kesukaannya sama. Kian. Xiaolong Bao yang baru saja kau makan, coba cicipi. Tidak mungkin aku makan makanan murahan seperti ini. Ah, Tuan Muda. Waktunya mandi. Ayah masih mau makan malam larut malam, ya? Tang Wei, mandi dulu yuk. Ayah akan mengajakmu makan malam larut malam lain waktu, ya? Kita mandi yuk. Aku mau mandi sendiri. Tuan Muda, sejak kecil sampai sekarang selalu aku yang memandikanmu. Kalau kamu di sini, aku tidak akan mandi. Baiklah, kalau begitu aku keluar dulu ya. Ah, Tuan Muda. Jangan lupa pakai sabun mandi ya. Biar aku bantu saja ya. Ah, Tuan Muda. Ada apa dengan punggungmu ini? Tidak mungkin. Tang Yuan, sejak kecil sampai sekarang. Punggungnya kenapa tumbuh tahi lalat sebesar ini? Kawang kan dulu setiap hari memandikan Tang Yuan. Kenapa dulu tidak ditemukan? Kawang mengira Tang Yuan terluka. Dia sangat terkejut. Kalau tidak, dia sudah pulang istirahat. Ini benar-benar seperti bertemu hantu. Masih bisa bertemu dengan kejadian seperti ini.
Jangan-jangan ini ulah arwah Sui? Beritahu rumah sakit untuk segera mengatur pemeriksaan. Jangan sampai menakuti anak itu. Sekarang kita lakukan tes fokus. Lihat bola-bola kecil ini. Halo, kami mencari Dokter Susana. Apakah kalian sudah membuat janji? Tidak, tapi penyakit suami saya agak mendesak. Maaf ya, tanpa janji temu, kami tidak bisa memeriksa Anda. Baiklah, kalau begitu saya akan membuat janji sekarang. Banyak sekali orang yang ingin berobat ke Dokter Su. Sekarang kalau mau membuat janji pun harus menunggu sampai tahun depan. Brengsek. Kau tahu siapa suami saya? Keluarga Xiao dari Provinsi Guangdong. Kekuasaan yang luar biasa. Kaya raya seperti negara. Tapi maaf. Di sini kau tidak punya hak istimewa. Su Yu. Kau masih hidup. Beruntung masih hidup. Kenapa Tuan Gao sangat berharap aku mati? Su Yu, kau ternyata berpura-pura mati. Kau sangat kejam. Kau tahu betapa menyesal dan menderitanya Dingking selama beberapa tahun ini karena kematianmu? Su Yu membawakanmu makan siang. Selama 6 tahun ini, kau terus-menerus mempermainkan aku. Lepaskan dia. Minggir. Urusan kami sebagai suami istri tidak perlu kau campur tangan. Sangat menderita, ya? Kau memohon padaku, maka akan kubiarkan kau pergi. Kumohon padamu, aku sudah mati sekali. Aku tidak takut padamu. Lepaskan dia. Biaya pengobatan dan makan siang akan kubayar semua. Sialan. Ah. Apakah wanita ini masih Suyu yang dulu? Suyu, di mana Sugou? Suyu King, kau berani memukulku, seorang wanita simpanan yang malang dan tidak bermoral? Memukulmu kenapa? Suyu, selama 6 tahun ini kau harus menjelaskannya padaku. Kenapa aku harus menjelaskannya padamu? Karena kau adalah istri dokter forensiku. Xiao Dingqian, kita sudah pisah rumah selama 6 tahun. Lagi pula, bukankah kamu sudah menikahi wanita idamanmu? Aku dan King belum menikah. Xiao Dingqian, jangan bilang kau masih mengira aku sampai sekarang masih sangat mencintaimu. Kau mencintaiku atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Dia harus pulang denganku hari ini juga. Kau pikir semua wanita rela menjadi mainanmu? Kau harus pulang denganku hari ini juga. Dingking, kenapa kau harus memaksa wanita ini untuk pulang bersamamu? 6 tahun lalu di atap gedung, bukankah kau sudah memilihku? Ya, 6 tahun lalu di atap gedung. Kenapa kau tidak mengajakku pulang bersamamu? Selama beberapa tahun ini, Tang Yuan terus meminta boneka padaku. Jadi, untuk Tang Yuan, kukira janji kita tidak mungkin masih ada hubungannya dengan wanita ini. Tang Yuan. Tang Yuan apa? Tang Yuan hanyalah seekor anjing keluarga Xiao. Dingqian ingin kau tidak merawat anjing ini. Dingqian tidak boleh membiarkan Su Ling tahu keberadaan Tang Yuan. Kalau tidak, dia akan merebut Tang Yuan. Xiao Dingqian, 6 tahun tidak bertemu. Kau begitu kesulitan. Aku melakukan ini semua demi seekor anjing keluarga kalian. Sebenarnya selama beberapa tahun ini aku yang terus mencarinya. Xiao Dingqian, aku tidak punya waktu mendengarkan omong kosongmu. Aku masih ada pasien nanti. Cepat pergi. Pasien? Aku pasienmu. Dokter Ju. Kau belum mengobatiku. Maaf. Praktikku punya aturan. Yang namanya Xiao, aku tidak akan menerima. Kalau tidak bisa disembuhkan, ya sudah. Apa maksudnya bukan? Kurasa dia paling banter cuma penipu ulung. Nona Ye, kalau aku penipu ulung, perlukah kalian sampai berkali-kali datang meminta pedang? Kau mau uang, ya? Baiklah. Ini ada 1 juta. Untuk membeli waktu perawatanmu hari ini. Tuan Xiao masih seperti biasa, boros sekali. Tapi sayang sekali. Upaya ini tidak akan berhasil padaku. Jangan sok suci di depanku. Setiap orang punya nilainya masing-masing. Tidak cukup. Dan mengapa kau memberikan hadiah pada wanita seperti itu? Ini ada 10 juta. Kau bertanggung jawab untuk menyembuhkanku.
Sejak kau menghilang, penyakitku semakin parah. Sekarang kau muncul. Aku juga tidak ingin menunda lagi. Dokter Su, 10 juta ini. Jangan sampai kita berselisih dengan uang. Ya, anak-anak tidak bisa selalu tinggal di rumah Tuan Li Peu. Sewa rumah sakit ini juga harus dibayar. Uang ini memang bisa menyelesaikan banyak masalah. Suyun tidak akan mengobati penyakitmu. Cepat ambil uangmu dan pergi. Pasien ini, ikuti saya ke ruang periksa. Suyun, kau tidak perlu seperti ini. Kali ini, Suking akan kutanggung. Kau sangat kaya. Bukan begitu? Jangan mempermalukan dirimu di sini. Selama aku senang, aku bisa membeli gedung ini dan memberikannya padanya. Karena ada orang kaya yang bodoh, kita tidak perlu menolak. Apalagi ini jamuan dari Tuan Sai. Hatiku merasa lega. Tapi aku harus jujur. Katakan di depan. Perawatan yang kulakukan tidak menjamin hasilnya. Ayo pergi. Minjam uang. Saya ada di luar rumah sakit. Jika ada apa-apa, hubungi saya kapan saja. Terima kasih. Kita belum mengurus perceraian. Kalau kau bicara seperti itu lagi, aku akan langsung menghentikan perawatan. Ceritakan saja, apa saja gejalanya. Sakit kepala. Insomnia. Sejak kapan? 6 tahun lalu. Baru-baru ini, aku merasa tidak bisa tidur setiap malam. Sakit kepala hebat. Aku merasa sama sekali tidak tertarik dengan hidup. Aku selalu ingin mati. Apakah kamu mengalami tekanan baru-baru ini? Mungkin pernikahan? Kau tidak ingin menikah? Apakah pertanyaan ini ada hubungannya dengan penyakitku? Ceritakan detail 6 tahun lalu. Ini mungkin penyebab penyakitmu kambuh. Bisakah kau tidak bertanya seolah-olah tidak tahu? Aku perlu tahu tentang setiap orang di sekitarmu. Setiap hal. Setiap detail. 6 tahun lalu aku menyaksikan wanitaku jatuh dari atap gedung. Jadi kau punya pilihan saat itu? Ada. Kau memilih untuk tidak menolongnya? Aku punya pertimbangan lain saat itu. Oh, aku mengerti. Penyakitmu mungkin berasal dari rasa bersalahmu. Atau mungkin karena penyesalanmu. Aku sarankan kau mencoba terapi menangis. Dari mana kau berani berpikir aku akan menangis di depanmu? Aku tidak tertarik melihat seorang pria sepertimu menangis. Ini hanyalah terapi menangis untuk mengobati penyakitmu. Aku tidak akan meneteskan air mata sedikit pun di depan wanita sepertimu. Kau tak perlu peduli aku keras kepala. Kau suka kekerasan karena hatimu gelisah. Kau suka menatap orang lain. Sebenarnya kau hanya berpura-pura kuat. Kau hanyalah seorang pria yang lemah dan tidak berdaya. Sirei. Berani sekali kau mengoceh omong kosong. Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu. Seperti yang kau lakukan sekarang. Kau ingin menciumku? Apakah aku perlu mengingatkanmu? Kau tidak mencintaiku. Dan kekasihmu sekarang ada di luar ruangan perawatan. Sekarang kita akan melakukan terapi hipnosis. Lihat jam saku ini. Napasmu sangat ringan. Angin laut mengantarmu tidur. Namamu siapa? Su Dingjie. Tempat yang paling berkesan bagimu di mana? Atap gedung. Siapa orang yang paling kamu cintai? Xie Qian. Apa yang terpenting bagimu? Tang Yuan. Tang Yuan adalah anjing keluarga Xiao. Anjing ini cukup dimanja olehmu ya? Pertanyaan terakhir. Hal apa yang paling kamu takuti untuk hilang? Jawab aku. Hal apa yang paling kamu takuti untuk hilang? Jawab aku. Apa yang kau lakukan padaku? Aku hanya menanyakan pertanyaan yang seharusnya kutanyakan. Dingking, kau tidak apa-apa kan? Kau masuk ke sini untuk apa? Aku mendengar teriakanmu. Takut ada yang melakukan hipnosis padamu. Bahkan berniat jahat padamu. Aku tidak apa-apa, kau keluar saja dan tunggu. Lagi pula, aku tidak tahu di mana dia belajar ilmu sihir sebanyak itu selama beberapa tahun ini. Aku takut kau mengatakan dia membujukmu. Apakah kau butuh aku untuk merapal mantra? Semoga kalian berdua hidup bahagia selamanya. Su Yu. Kau baru saja menanyai aku banyak hal. Sekarang aku hanya bertanya. Satu pertanyaan padamu. Orang yang mengantar makan siang untukmu tadi, apa hubungannya dengan dia? Hubungan pasangan. Kalau kau memohon, aku bisa mempertimbangkan untuk mengembangkan hubungan seperti itu denganmu. Su Yu, kau tidak tahu malu. HMPH.
Katanya Tuan Muda sudah membuat janji dengan dokter untuk memeriksa tanda lahir Tuan Muda kecil besok. Tuan Muda kecil, mereka sudah punya anak? Dulu Tang Yuan sangat keras kepala. Sekarang tiba-tiba ingin pergi dinas luar. Lebih baik periksa dulu dengan teliti sebelum kau beritahu dia tentang keberadaan Tang Yuan. Aku harus menyembunyikan Dou Bao dan Nai Bao. Lagi pula, Xiao Dingtian sudah punya anak dengan wanita lain. Tuan Xiao, kenapa kau menatapku seperti itu? Apakah perlu kuingatkan kau? Kau sudah punya wanita. Dan bahkan sudah punya anak. Ada beberapa hal yang akan kujelaskan kepadamu nanti. Aku tidak tertarik dengan urusanmu. Mencuri susu bubuk orang. Ada masalah besar. Ada apa? Kakak perempuan menemukan aku terlalu dekat denganmu di belakang. Dia bahkan bilang besok akan membawaku ke rumah sakit untuk diperiksa. Apa? Jika dokter memeriksa dan mengatakan tanda lahirmu sudah ada sejak kecil, maka tanda lahir itu akan mengungkap rahasia kita. Bagaimana ini? Douyin belum berhasil. Dou Bao, kau harus terus berusaha di bawah langit ini ya. Dou Bao, jangan takut. Kami akan melindungimu. Benarkah? Kalian bisa datang ke rumah sakit? Ya, bagaimana kita ke rumah sakit ya? Ada cara. Tang Yuan, Dou Bao, ayo makan. Mami, kita sakit. Kita berdua sakit. Kok gemuk sekali? Mami akan membereskan barang-barang dan membawa kalian ke rumah sakit. Tang Yuan, duduk yang benar. Aku akan pergi periksa kesehatan. Pemeriksaan kesehatan Tang Yuan kecil berjalan lancar ya. Mami akan berdoa untukmu di rumah. Sudahlah. Jangan berpura-pura lagi. Dia sudah pergi jauh. Apakah kau tahu Suyu masih hidup? Seperti membersihkan jalan. Semua gara-gara ide burukmu. Mengarang cerita tentang jatuh dari atap. Awalnya kau bilang langsung bunuh saja. Awalnya kau yang bilang ingin menyiksa Suyu. Sekarang kau menyalahkan aku. Karena dia sudah kembali. Dendamnya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku tahu, aku punya satu teknik penyakit kronis. Dijamin tanpa celah. Aduh. Pak Jiang, silakan membayar biayanya. Ibu, duduk yang baik ya. Segera kembali. Nak, saya akan menyuntikmu. Aneh. Padahal di rumah sakitnya parah sekali. Kok di sini malah baik-baik saja? Mami pergi membayar biaya. Kalian berdua duduk manis di sini. Jangan lari-lari. Dengar ya. Tang Yuan. Itu Dou Bao. Bajunya rusak, dia mau membunuhku. Xiao Mei. Ambil tas sekolahnya. Pergi beli tas. Kau bawa tas sekolah. Mari kita periksa rutenya bersama-sama. Lari, aku akan menghadapi bangsaku. Sayang. Gimana ini? Aku lupa mengecek rute yang sudah kuboking sebelumnya dengan Tang Yuan. SSST. Jangan bergerak, jongkok. Bodoh, menggertakku.
Hei dulu suka membuliku. Bepergian melalui kue kakak. Bisu. Dou Bao, kalian berisik sekali. Kenapa ada dua Dou Bao? Tang Yuan. Kau Dobo. Kau masih hidup. Mami, aku bukan Dabao. Aku Dou Bao. Mami, aku Tang Yuan. Akulah Dabao. Ida Bao, kau belum mati? Ini Tang Yuan. Lalu anak ini siapa? Ayo pergi, Papa. Terlihat galak sekali. Kau membuat ayahku. Mengapa kau tidak memberitahuku? DBO masih hidup. Su Yue. Ada apa dengan kedua anak ini? Mereka berdua tidak ada hubungannya denganmu. Ada hubungannya denganku atau tidak, bukan kau yang menentukan. Saya ayah mereka. Kau pantas disebut ayah mereka? Saat itu, aku tidak tahu siapa yang mengabaikan ibu dan anak-anak kami. Kau sebagai ibu juga tidak lebih baik. Anak-anak tertukar pun kau tidak tahu. Sekarang aku tahu mengapa mereka selalu bertengkar. Bertengkar setiap kali bertemu. Ayah, apa kau tidak bisa mengalah pada ibu? Tidak perlu. Bagiku, dia hanyalah orang asing. Tang Yuan. Maukah kamu pulang bersama Mami? Mulai sekarang, kita sekeluarga berempat tidak akan pernah berpisah lagi, ya? Seenaknya saja. 3 anak, bisakah kau menghidupi mereka? Meskipun kami hanya makan nasi dan sayur, itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Xiao. Dulu hanya ada Tang Yuan. Sekarang sudah ada 3 anak. Aku tidak mungkin membiarkanmu kembali. Kau hari ini harus pulang bersamaku. Oh ya, aku segalak ini. Dasar apa aku harus pulang bersamamu? Saudara laki-laki Momi hanya berpura-pura menjadi galak. Dia bertanya padamu. Anda berjanji padanya. Apakah ada orang yang bertanya kepada seseorang seperti dia? Semangat ganas. Saya hanya ingin memberi anak-anak rumah yang lengkap. Adapun Anda, kian-kian selalu baik. Aku tidak akan menyulitkanmu. Tuan Xiao apa? Maksud Tuan adalah membiarkan aku dan Ye kian-kian hidup bersama sebagai istri dan selir dengan damai? Kau tidak tahu malu? Ayah, apa kau akan berlaku tidak adil pada ibu? Tentu saja tidak. Wajah ayah seperti ini. Cih! Di depan anak-anak, kau berani berbohong? Anak-anak baru saja berkumpul kembali. Kau harus bertengkar di sini, ya? Papa, kau menyakiti Mama. Fei Fei salah. Fei Fei meminta maaf kepada Mama. Hai! Mau apa sih? San Yu, anak-anak semua melihat, loh. Seandainya bukan karena anak-anak. Aku bahkan malas menghiraukanmu. Baiklah, baiklah, kita pulang saja dulu ya. Bermimpi saja kau. Malam ini siapa yang mau pulang bersama Mami untuk makan udang karang? Aku juga ingin. Kau bilang apa? Kau punya anak kembar. Dan seorang putri. Yang tinggal di rumah beberapa hari ini adalah adik laki-laki Tang Yuan. Namanya Dou Bao, dia punya tanda lahir yang berbeda dengan Tang Yuan. Kalau begitu, Suran belum meninggal. Oh. Kalau begitu jemput ketiga anak itu saja. Kakek, sebenarnya menurutku, anak itu lebih baik berada di samping ibunya. Ngomong apa sih? Cucu menantuku juga akan datang. Kakek, ini teh baru yang kubawakan untukmu. Kau datang tepat waktu. Aku akan memberitahumu. Mulai sekarang, keluarga Xiao, jangan datang lagi. Kakek, kenapa? Cucuku sudah pulang. Kau dan Dingking? Tidak terdaftar, tidak sah. Kalau sampai ketahuan, akan terdengar buruk. Pokoknya kau jangan datang lagi dan mengarang cerita. Masih bengong ngapain? Belum juga menjemput cucu menantuku? Kau di sini ngapain? Ini rumahku. Sumi, kau benar-benar membawaku. Aku datang untuk menjemput anak-anak. Ayah. Bisa menjemput kalian pulang. Ingin menjemput anak-anak pergi. Harus mendapat persetujuan Suyun dulu. Apa hubunganmu dengan Suyun? Dia pacarku. Berselingkuh saat sudah menikah masih berani bicara seenaknya. Suyu, kau benar-benar tidak tahu malu. Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Xiao yang punya banyak istri. Aku datang untuk menjemput anakku pulang, tidak masalah kan? Aku hanya mengizinkanmu untuk menjenguk mereka.
Aku tidak menyuruhmu untuk membawa mereka pergi. Kakek ingin bertemu Dou Bao dan Nai Bao, kau juga ingin menghalanginya, ya? 6 tahun lalu, kebaikan kakek padamu, kau lupa, ya? Baiklah, tapi aku melakukannya karena kakek. Kau juga harus ikut denganku kembali. Itu keinginan kakek. Xiao Jingqian, jangan terlalu bertindak semena-mena, ya? Kau tinggal bersama orang kakek, itu baru keterlaluan. Asal kau bersihkan saja. Kenapa langsung meminta biaya pengobatan? Ku nasihati kau, jangan ikut campur dengan istriku. Jadi kau seumur hidup hanya akan menjadi wanita milikku. Kau pulanglah dulu. Anak itu akan kukirim kepadamu. Istriku, aku akan menunggumu pulang. Aduh. Kau sangat mendominasi. Sebenarnya aku rasa Paman Li juga cukup baik. Dua pria tampan itu sama-sama sangat mencintai Mami. Mami benar-benar kesulitan. Dou Bao dan Nai Bao. Selamat datang di rumah Dedi. Aku akan menunjukkan pada kalian koleksi mainan kesayanganku. Benar kan? Suami. Hari ini hari ulang tahunku. Hari ini juga hari jadiku dan Kian-Kian, orang yang berlangganan padaku. Aku tidak mungkin tidak pergi. Kenapa? Kenapa kau menikahiku? Padahal kau tidak mau mencintaiku. Kenapa? Aku akan memberitahumu. Mengapa? Dari awal sampai akhir. Yang kucintai hanyalah Kian-Kian. Keluargamu, keluarga Su, yang memaksaku menikahi wanita yang tidak kucintai. Yang paling kucintai hanyalah kamu. Su Yu. Keluarga Xiao bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh sembarang orang. Kudengar Tuan Xiao sudah melarangmu. Kenapa kau masih di sini? Semua aset keluarga Xiao adalah milikku. Rumah ini juga. Apa hak Tuan Kakek untuk mengusirku? Benarkah? Burung Phoenix telah kembali. Gagak harus mundur. Sayang sekali kau, Su Yue, hanyalah burung Phoenix yang tak bisa terbang. Hanya bisa memimpin dari bawah langit. Omong-omong, aku masih harus berterima kasih padamu. Seandainya bukan karenamu, aku tidak akan terlahir kembali dari api. Sekarang, akulah nyonya di sini. Kalau masih punya akal sehat, segera pergi. Jangan sampai aku harus mengusirmu. Benar-benar nyonya muda telah kembali. Aduh. Bagus sekali, rumah ini akhirnya memiliki nyonya rumah yang sebenarnya. Ibu, aku haus. Baiklah, kebetulan ada teh baru. Aku akan segera menyeduhkan untukmu. Jangan pergi. Teh ini kuberi untuk kakek. Orang lain tidak berhak. Nona Ye, kakek berkata, teh yang kau beli adalah teh berkualitas rendah. HMPH, sudah kubuang ke tempat sampah. Kita ini menantu. Harus minum teh baru. Kau anak haram. Berisik sekali. Kakak ipar. Kau datang tepat waktu. Usir wanita jalang ini untukku. Kakak ipar, kau belum meninggal. Lihat saja mulutku ini. Sungguh senang kakak ipar bisa kembali. Peluk Xiao Yikun. Kau tidak mengerti apa yang kukatakan, ya? Nona Ye. Saya mendengar kakak laki-laki menunda pernikahannya. Apa? Wanita jahat, pesawat ini adalah hadiahku untukmu. Ibuku telah kembali. Cepatlah naik pesawat dan pergi ke Mars saja. Yesus saja tidak mengajarkan kesopanan seperti ini. Pergi kau dari sini. Siapa yang kau sebut nenek tua liar? Ah, kakek. Jangan salah paham, kakek. Maksudku Suyun. Dia sama sekali tidak bisa mendidik anak. Kau yang belum pernah menjadi ibu. Apa hakmu untuk ikut campur urusanku dan anakku? Ayo, anak-anak. Datanglah ke kakek buyut. Biarkan kakek buyut melihat kalian. Cium kakek buyut, ya. Keluarga kecil ini benar-benar ramai ya. Tidak heran baby tampan sekali. Ternyata gen kakek buyut. Ya, kau memang manis sekali bicara. Sayang, kau menunda pernikahan kita. Anak-anak baru saja pulang. Harus ada masa penyesuaian. Dua anak kecil itu kembali atau tidak ke keluarga Xiao? Apa hubungannya dengan pernikahan kita? Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Keluarga adalah faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan anak. Omong kosong. Kau hanya ingin merusak hubungan antara aku dan Ding Qian. Nona Ye, saya tidak perlu mengingatkan Anda. Saya dan Qian belum bercerai. Pernikahan keluarga Cui adalah keinginan saya. Karena Suran belum meninggal.
maka istri Kian masih dianggap meninggal. Sekarang Anda mengadakan pernikahan, apa yang akan Anda katakan? Bagaimana pendapat kerabat dan teman-teman? Cinta sejati keluarga Xiao. Aku tidak peduli dengan selembar sertifikat itu. Apalagi Nona Ye adalah seniman. Seharusnya dia tidak akan terpaku pada hal-hal duniawi, kan? Kata-kata kakak ipar ini tidak seperti 6 tahun yang lalu. Yang kau katakan ini. Orang memang bisa berubah. Apalagi orang yang hidup kembali dari kematian. Dan bagaimana pendapatmu tentang apa yang baru saja aku sebutkan padamu? Saya tidak keberatan. Nah, saya akan mengumumkan penghapusan hak waris Xiao bin Kuan. Properti Xiao Jiao diwarisi oleh 3 anak Suran. Tunggu sampai mereka tumbuh sebelum mengambil alih. Apa? Saya hanya dapat membantu Anda di sini, cucu. Bisakah Anda bertemu dengan istri Anda? Singkirkan wanita buruk. Itu semua tergantung nasib kalian sendiri. Kakek buyut, kau memberikan semua harta kepada saya dan kedua kakak laki-laki saya. Jadi, ayah hanya akan menjadi orang yang bekerja untuk kami. Benar, benar. Nibo, bukan hanya tampan, tapi juga cerdas. Kakek. Keluarga Xiao sangat kaya dan besar. Anak-anak masih kecil. Mereka tidak mampu menanggungnya. Sekarang tidak mampu. Nanti kalau sudah besar baru mampu. Ini masalahnya. Sudah diputuskan seperti ini. Jangan sampai aku celaka. Semua harta diberikan kepada anak haram Suying. Aku menikah masuk keluarga Xiao, apa gunanya lagi? Kakak iparku. Jangan buru-buru menolak dulu. Semua pasti ada jalan keluarnya. Masih ada waktu panjang ke depannya kan? Aku rindu Mami. Ini tidak boleh. Aku tidak boleh membiarkan Papa dan Mami berpisah. Tapi Mami sudah bilang tidak akan tinggal di sini. Maka carilah cara agar dia datang. Sayang, di mana yang tidak nyaman? Aku ingin Mami. Setiap kali sakit, selalu Mami yang merawatku. Papa dan Mami tidak mengangkat telepon. Sabar ya. Pasti harus menjemput Mami ke sini. Baik. Ah, bagaimana kalau Mami pergi? Paling lama 1 atau 2 jam. Dia akan pergi lagi. Apa yang Mami sukai? Atau apa yang Mami takuti? Aku tahu Mami takut serangga. Kalau begitu mudah. Kenapa tidak menjawab telepon? Baru saja ada pasien yang bertanya, tentu saja tidak bisa menjawab telepon. Apakah dia tidak punya mulut? Minta dia untuk menjelaskannya sendiri. Pintu rusak harus diganti. Ini kamu memelihara simpanan laki-laki, ya? Bahkan berpakaian pun harus dilayani. Ya, dia tidak hanya membantuku berpakaian, tapi juga harus melepaskan pakaianku. Orang ini benar-benar aneh. Ah, kupikir kau tidak tahu malu. Lepaskan. Lepaskan. Luka di bahu Suying didapat saat mengejar di atap. Setiap kali kedinginan, penyakitnya kambuh. Sakitnya sampai-sampai ia butuh bantuan orang lain untuk mengenakan mantelnya. Kau menarik-nariknya seperti boneka. Di mana kau saat dia membutuhkanmu? Meskipun aku memperlakukannya seperti boneka. Bukan urusanmu untuk mengobatinya. Kita bahkan tidak bisa membantunya mengenakan mantel. Apa hakmu untuk berteriak-teriak? Suyudo Bao sakitnya hampir tidak bisa turun dari tempat tidur. Kau masih punya waktu untuk menikmati pemandangan indah ini? Dou Bao sakit. Cepat, bawa aku ke sana. Kau mau apa? Lepaskan aku. Aku bisa jalan sendiri. Diam. Lain kali, pikirkan alasan lain. Jangan main-main dengan kesehatan anak. Aku sama sekali tidak bercanda. Berhenti berpura-pura, saatnya bertindak. Sudah larut malam. Mungkin kamu bisa menginap di rumahku? Sulit mendapatkan taksi di luar. Minta tolong padaku. Kalau kamu memohon, aku bisa mempertimbangkan untuk mengantarmu pulang. Kau akhirnya mau mengantar atau tidak?
Kau pikir aku sengaja mengantar istriku ke rumah orang lain? Mungkin. Hahaha. Bu, lihat hujannya sangat deras di luar. Besok masih ada 3 malaikat kecil yang menunggumu untuk dirawat, Ibu. Doubao sudah selesai belum? Ah. Ada apa? Xiao Dianqian, kamu sakit ya? Kamu memelihara banyak serangga di tempat tidur? Kok aku hilang? Naif sekali. Kalau kamu mau aku tidur bersamamu, katakan saja langsung. Kamu sakit ya? Omong kosong apa ini? Cepat letakkan. Berpura-pura malu-malu. Aku beri kamu jalan keluar. Kau mau apa? Bukankah aku melakukan apa yang kau inginkan? Membuang-buang uang. Memaksa wanita baik-baik itu ilegal. Awas, aku akan memanggil orang. Kita adalah pasangan suami istri yang sah. Cinta yang sah dan terdaftar. Selama kau tidak takut membangunkan anak-anak. Kau boleh berteriak sekeras apapun. Nyonya, kau sakit ya? Kau yang sakit. Ada apa? Kecoa. Mana? Aku kira kau yang membunuh istrimu. Suyu, kau ini menolak tapi sebenarnya menginginkannya. Berulang kali menarik-narik. Kau sebenarnya menginginkan apa dariku? Maaf, aku masih tidak bisa menerima orang yang tidak mencintaiku. Masih suka menangis. Ini Suying yang kukenal? Xiao Tianqian Liu Niang. Kau bahkan tidak pernah meminta maaf padaku sekalipun. Maafkan aku, istriku. Salahku. Sudah terlambat. Sudah terlambat? Aku menyadari sekarang aku bahkan tidak perlu meminta maaf. Kenapa? Suyu, beri aku kesempatan. Biarkan aku menebus kesalahanku. Jika aku meninggal 6 tahun yang lalu. Kau mau aku bagaimana? Hatiku, nyawaku, semuanya bisa kuberikan padamu. Hatimu terlalu penuh. Aku tidak membutuhkannya. Aku belum pernah memohon seperti ini pada seorang wanita. Kalau begitu, aku merepotkanmu. Kau adalah ahli psikologi. Kau seharusnya tahu apa yang kupikirkan. Suasana hatimu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya tidak bisa melewati ini sendiri. Aku ingin beristirahat. Kalau begitu, lebih baik kau luangkan waktu untuk mengurus surat-surat perceraian. Terserah kepadamu. Oh iya, Su Yuan. Bagaimana menurutmu aku dan Tianqing? Sangat serasi, kan? Ya, lebih dari sekadar serasi. Kalian berdua teman masa kecil. Dengan perasaan yang sangat dalam. Benar-benar pasangan yang sempurna. Sandiwara. Bisakah aku kembali mengejarmu? Kirimkan saja undangan pernikahanmu padaku. Tapi aku belum tentu datang. Kamu menginap di sini tadi malam? Apa itu aneh? Dingking adalah tunanganku. Dia juga suamiku secara hukum. Kenapa kamu masih belum mau bercerai dengan Dingking? Akan kuberitahu kamu. Demi bisa menikah dengan keluarga Xiao. Aku akan melakukan apapun. Kau. Ibu bangun pagi sekali. Sepertinya rencana besar itu tidak berhasil. Ah, benar-benar membuatku khawatir. Sakit kepalamu kambuh lagi? Minum obatnya. Jangan biarkan Nona Ye menjadi janda.
Kau yang akan menjadi janda. Sesuka hati. Kau sengaja mengajakku ke tempat ini. Ada apa? Terserah. Hei, kau lapar, ya? Tolong. Tidak baik. Oh, terima kasih. Makanan di rumah memang tidak senak makanan luar, bukan? Xiao Dingqian, kau mengikutiku? Kudengar kau yang membukanya. Kau bisa datang, aku tidak bisa. Hei, ada apa? Sampah seperti ini. Memangnya enak apa sih? Istriku sangat dimanja. Kau akan memberinya ini? Hidangan mewah keluarga Xiao, aku tidak mampu membelinya. Rotinya untukku. Semua berebut? Kalau begitu hari ini aku akan mencoba betapa enaknya bebek putih ini. Hei, kau tidak boleh makan. Kau berani-berani menggoda istriku di depanku. Kau bahkan tidak boleh memakan sepotong rotiku. Biarkan dia makan saja. Semuanya habis. Apa? Tidak ada yang tersisa. Kau gugup kenapa? Ubi jalar, tidak ada obat. Xiao Lingqian, kau tidak apa-apa kan? Jangan menakutiku. Membeku ngapain? Panggilkan ambulans. Apa? Makan itu tidak akan baik untuk Anda. Bagaimana situasinya sekarang? Sulit untuk membuat kesimpulan sekarang. Kami dipukuli. Kamu tidak bisa mati. Sekarang saya harus pergi ke prosedur rawat inap. Anda membawa anak juga tidak mudah. Baiklah, saya pergi saja. Oh, lalu bagaimana ya? Taman hutan tidak apa-apa. Taman hutan tidak apa-apa. Baiklah, bisa dibilang sudah bisa menikah. Tuan, saya bersedia. Ya ampun, apa yang aku katakan? Kuda bagus tidak memakan rumput yang sudah diinjaknya. Apalagi dia belum bertanya. Bagaimana aku bisa setuju? Kau bilang apa? Aku bilang aku sama sekali tidak setuju. Oh, kau. Kau salah paham. Ini yang kutemukan. Kenapa kamu begitu beruntung? Bagaimana aku bisa menemukannya? Terserah, 6 tahun lalu aku kehilanganmu. Sekarang aku ingin mendapatkanmu kembali. Kau menganggapku siapa? Aku menganggapmu sebagai istriku. Kapan kau menyelesaikan surat cerai, beritahuku. Jangan sampai mengganggu pemberitahuanmu dengan Nona Ye. Benar. Lain kali jangan bersikap seenaknya seperti itu lagi. Norak, norak. Pandai sekali merencanakan kebahagiaannya. Dengan istri orang lain. Kau keterlaluan. Ah iya. Aku benar-benar keterlaluan. Pakaian ini seksi namun tetap imut. Pasti kau akan menyukainya setelah melihat uang muka. Wanita jahat, kenapa kau datang ke rumahku? Tuan muda kecil, kau tahu berapa harga pakaian ini? Kakek Xiao Bao, akhirnya kutemukan kau. Cepatlah menyerah. Kau juga menyerahlah. Kenapa kau datang lagi? Bukankah sudah kukatakan padamu? Jangan datang ke keluarga Xiao lagi. Kakek, aku sengaja datang untuk mengantarmu teh. Teh yang lalu katanya kualitasnya kurang baik. Kali ini aku juga memilih yang lebih baik. Aku tidak butuh. Aku punya uang untuk membeli teh. Dabao pergi. Kakek, pelan-pelan. Bukankah kau mampu? Bagaimana? 3 anak nakal itu semua bisa mengingat. Meskipun begitu. Tapi kendali sebenarnya keluarga Xiao masih di tangan kakakku. Di masa depan, bencana alam atau kecelakaan apapun bisa terjadi. Sebaiknya terjadi kecelakaan mobil. 3 ekor mati, 8 minggu semuanya mati.
Kakek memperlakukannya seperti harta karun. Tidak bisa bergerak lagi. Jika terus muntah. Pernikahan dan rumahku, kau tidak akan mendapat keuntungan apapun. Tunggu sampai mereka menjadi anak tiri. Terserah padamu mau pergi kemana. Apa yang bisa kau lakukan? Selama kau menikah dengan kakakmu dengan lancar, keluarga Xiao nantinya akan menjadi milikmu bersama. Saat itu aku akan mewarnai rambutku pirang keemasan. Setelah aku menjadi nyonya keluarga Xiao, mengapa aku harus mengkhianati keluargaku untuk membantumu? 6 tahun lalu kita sudah sepikiran. Jangan berpikir kekanak-kanakan tentang bagaimana kita akan bekerja sama. Setelah kau menikah dengan kakakmu. Suatu hari nanti, kakakku akan meninggal secara tragis. Ayah akan jatuh sakit karenanya. Dan akhirnya akan meninggalkan 3 bayi. Sebagai paman kedua, aku akan merawat mereka dengan baik. Ingin meminangku? Kau harus menyingkirkan Suyu dulu. Kakakku selalu memikirkan Suyu. Kalau tidak, aku tidak akan menunggumu selama 6 tahun. Kita harus mulai dari orang lain. Dia hanya orang luar. Saat itu dialah yang menyelamatkan Suyu, wanita itu. Kita harus berterima kasih padanya. Suyu, jika Xiao Jingqian benar-benar melamarmu, apakah kau akan menerimanya? Selama ini dia masih tidak tahu sopan santun? Hanya percaya. Sebenarnya soal cincin itu tidak sepenuhnya salah Xiao Jingqian. Aku tahu. Kau tidak perlu membelanya. Sebenarnya cincin itu yang kusiapkan. Jadi, menikahlah denganku. Wah, siang-siang begini bermain romantis dengan gadis di sini? Pergi saja. Hei, jangan pergi. Cantik, kau belum setuju. Dia pasti akan setuju denganku. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Mulutmu besar sekali. Wanita bos Xiao, berani kau sentuh? Aku rasa kau mencari masalah. Yufu. Yufu, kalian berhenti berkelahi. Kulitnya halus dan lembut, tidak heran Tuan Xiao menyukainya. Jangan berkelahi lagi. Sudah. Lepaskan. Jangan memegang. Xiao Na. Bos Xiao menyuruhku menyampaikan pesan untukmu. Jika kau masih mengganggu Suyun, hati-hati, kau akan celaka. Cih. Brengsek. Mak comblang. Mak comblang. Apakah tidak apa-apa? Sister Ding. Anda bajingan. Master, Anda mengatur pertemuan grup terlebih dahulu untuk membeli roti. Kurang omong kosong, kemana harus mengendarai mobil Anda? Pergi dan temukan nenek mudamu. Dokter Su, saya sudah membuat pengaturan yang keterlaluan. Transfer ke rumah sakit terbaik di luar negeri untuk perawatan. Baiklah, terima kasih, Dokter Lee. Suyu belum makan, kan? Nih. Aku sudah membeli makanan kesukaanmu. Ada apa denganmu? Beberapa hari ini aku tidak bertemu denganmu. Teleponmu juga tidak diangkat. Apakah pasienmu akhir-akhir ini banyak? Aku tidak mau makan baozi. Aku juga tidak mau melihatmu. Cepatlah pergi. Bukannya kamu marah-marah begitu saja? Aku sudah menyinggung perasaanmu? Benar, kau memang sudah menyinggung perasaanku. Sekarang aku tidak bisa berteman denganmu. Apalagi menjadi suami istri. Cepatlah kita bercerai. Kau janji padaku, ya? Dia menyelamatkan hidupku. Aku bisa menjanjikan apapun padanya. Apalagi hanya lamaran sederhana. Aku tahu dia menyelamatkan hidupmu. Tapi kau percaya atau tidak, aku bisa membunuhnya kapan saja. Bagaimana? Wajah asli Direktur Xiao akhirnya terlihat. Mengira ada beberapa serangga kecil tidak bisa melanggar peraturan. Kau. Direktur Xiao. Kau bajingan. Bolehkah saya bertanya? Dengan kapasitas apa kau berani berbicara seperti ini padaku?
Aku sudah menandatangani surat perjanjian perceraian. Ketiga anak itu menjadi hakku. Uangmu yang kotor itu, 1 sen pun tidak akan kuambil. Pak, kesabaranku padamu bukan berarti kamu boleh sekejam ini padaku. Lalu kau ikut campur. Lagi pula, nyawaku tidak kau pedulikan. Terserah. Kau bilang cerai ya cerai begitu saja? Apakah kau pernah memikirkan perasaan anak-anak? Kemarin aku sudah tanya anak-anak. Dia tidak pernah setuju denganku. Cepat tanda tangani perjanjian cerainya. Kau kira perasaanmu itu? Uang akan kukirim kepadamu. Tidak bisa. Aku tidak bisa menandatangani perjanjian ini hari ini. Semua pasal harus kukonsultasikan dulu dengan pengacaraku. Apa maksudnya? Kau meremehkanku, ya? Direktur Xiao kita yang terhormat. Membelikan saya jajanan pinggir jalan yang murah ini. Bagaimana? Ingin membuatku repot lagi? Aku ingin tidur. Kau memang sengaja berbicara seperti ini padaku, ya? Direktur Xiao Qian. Seandainya kau sedikit saja jujur dan mengakuinya, aku akan lebih menghormatimu. Tapi kau hanya berani bersembunyi di balik sedikit uangmu yang busuk itu. Sampai kubunuh rasa pengecutmu itu. Sebenarnya, aku datang hari ini untuk memberitahumu. Pernikahan aku dan King King akan tetap terlaksana. Aku takut kau akan sedih. Maka dari itu, aku membelikanmu makanan kaki lima termurah yang paling kau sukai di luar sana untuk menghiburmu. Benarkah? Maka kau harus segera mencabut perjanjian cerai itu. Sudah kukatakan. Biarkan aku melihat masa laluku sendiri. Maaf, aku tidak. Di depanmu. Bagaimana kau bisa mabuk seperti ini? Tenang saja. Aku tidak akan pergi kemanapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Hai, kakek. Mami tidak menginginkan Dedi lagi. Kami ingin bersama Mami. Kau harus selalu bersikap baik di rumah Dedi, ya. Nanti kami akan menjemputmu saat kami sudah lebih besar. Tidak boleh. Kakek tidak bisa menunggu selama itu. Besok kalian datang menjemput kakek. Kakek ingin bersama kalian. Tapi kakek sudah tinggal bersama kami. Ayah hanya memiliki satu prinsip. Ayahmu itu tidak berbakti, makanya aku ikut campur. Aku ingin bersama kalian. Kakek buyut, tunggu saja ya. Besok aku akan menjemputmu. Ada apa? Aku sudah mengusir mereka. Suyu, kau harus berterima kasih padaku. Aku yang mengurus perjanjian perceraiannya. Sendiri. Ada hubungannya apa denganmu? Saudara ipar saya mengatakan ini tetapi dia tidak memiliki hati nurani.
Jika saya tidak menemukan seseorang untuk mengalahkan saya setengah sampai mati, biarkan Suyun berpikir itu dilakukan oleh saudara tertua. Bagaimana dia bisa menceraikan kakak laki-lakinya? Anda harus membunuh iparnya saja. Biarkan Suyun membenci kakak laki-laki Anda selama sisa hidupnya. Hati Suyun harus ditempatkan di suatu tempat. Jadi mereka tidak akan memikirkan satu sama lain. Maka aku bisa dengan tenang menjadi nyonya muda di keluarga Xiao. Dan meskipun dia sudah setuju pernikahan kita akan tetap dilaksanakan. Tetapi kepala keluarga belum memberikan persetujuannya. Orang tua yang keras kepala itu. Dia tidak setuju. Maka akan kubuat dia selamanya tidak bisa bicara. Baiklah, kamu anak muda. Kita lihat saja bagaimana caramu membuatku tidak bisa bicara. Kakek, dengarkan penjelasanku. Kami sedang berlatih untuk pertunjukan, kakek. Benar, kakek. Aku tidak mungkin melakukan hal itu. Tapi aku bukan orang yang pikun dan tidak tahu malu. Keluarga Xiao tidak akan menerima kalian berdua, pasangan yang tak tahu malu. Tolong, berikan aku kesempatan. Aku benar-benar mencintai Qian. Lepaskan kau, orang yang vulgar. Kau masih berani bicara denganku? Cinta sejati dibeli dengan uang. Menyingkirlah. Pergilah. Cepat kejar. Yan, kau salah paham. Aku dan Yikun bukan seperti yang kau pikirkan. Yan, kau gila. Itu kakek kandungmu. Dia sudah tahu terlalu banyak, tidak bisa dibiarkan hidup. Bagaimana? Sepertinya aku harus mengantarnya sendiri ke atas. Kau tidak ingin beristirahat? Bukankah kau sudah menyuruh orang untuk membawanya pergi dan mengurusnya? Kenapa belum sampai? Sabar. Segera sampai. Uang muka akan segera kembali. Ada orang? Tolong bukain pintunya. Kalau Mama Song melihat kita akan celaka. Datang tepat waktu. Kakek. 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 Kakek, tidak bisa berhenti bermain. Tuan Su, apa yang telah kau lakukan pada kakek? Aku tidak tahu, begitu aku masuk. Kakek sudah terbaring di sini. Lalu ia berhenti bernapas. Kakak kedua, yaitu Dr. Jiang. Dr. Jiang, ayahku jatuh sakit. Cepat, panggil dokter. Suyue, kau selalu ingin anak-anak tetap tinggal di desa. Apa perlu sampai sekejam ini? Bukan aku. Begitu aku masuk, aku melihat kakek terbaring di sini. Jelas sekali aku mendengar kalian bertengkar. Kakek mengatakan akan menukar semua aset keluarga Xiao agar anak-anak tetap tinggal di keluarga Xiao. Tapi kau menolaknya. Aku juga mendengarmu memanggil kakak ipar. Kau bingung? Itu bukan urusanku. Anak-anak hanya khawatir dengan kakek. Mereka ingin aku menjenguknya. Anak-anak menyuruhmu untuk menjenguk kakek tengah malam. Menurutmu itu masuk akal? Suyu, anakmu bukanlah tameng untukmu menghindari hukuman pembunuhan. Kakek. Kakek. Apa kata dokter? Kakek sudah membaik? Kau sudah makan? Kenapa baru saja kau merasa mual? Makanlah sesuatu. Kau juga harus merawat kakek. Jika kau tidak makan, tubuhmu akan semakin lemah. Jika kau benar-benar berniat meminta maaf, mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk tidak melapor ke polisi. Xiao Dingqian. Kau tidak percaya padaku? Apa yang harus kupercaya darimu? Bukankah kau bilang demi anak, kau bisa melakukan apa saja? Aku akan memberitahumu. Jika kakek Suyue tidak bangun hari ini.
Aku akan memintamu membayarnya dengan nyawamu. Apakah kau masih mencintaiku? Baiklah. Jika kau benar-benar berpikir bahwa aku yang menyakiti kakek, ambil saja nyawaku sekarang juga. Kau pikir aku tidak berani, ya? Kau tidak takut mati? Hidup matinya aku. Pergilah kau. Kau tahu aku tidak berani menyakitimu. Jadi kau. Jadi, aku kalah darimu. Pergilah kau. Jangan. Salahku. Wanita itu menyakitimu seperti ini. Namun aku bahkan tidak bisa berbuat apapun. Orang yang seharusnya tidak meragukanku adalah kamu. Demi anak-anak, aku tidak mungkin menyakiti mereka. Kakek buyut. Jangan percaya padaku. Anda berhutang padaku apa? Saya telah menandatangani perjanjian perceraian. Untuk anak-anak. Saya tidak bisa mengejar urusan kakek. Tapi pangsit kecil harus tinggal di keluarga Xiao. Saya tidak ingin kakek saya bangun. Tidak ada anak yang bisa melihat. Mulai sekarang, kita berdua bebas dari hutang budi. Yang mulia Pangeran Muda. Kau masih punya suasana hati untuk minum? Cepat cari jalan keluar. Cari jalan keluar seperti apa? Kakek sekarang ini seperti bom waktu. Mati saja akan meledakkan kita semua. Ini sangat mudah. Kau menikah dengan kakakmu. Dapatkan hak warisan keluarga Xiao. Maka aku akan mengirim mereka semua ke neraka. Termasuk semuanya. Sekarang hasilnya sudah pasti. Mengapa kau setuju untuk melanjutkan pernikahan? Kalau begitu, kau harus segera memikirkan solusinya. Lempar saja, Nandi, padaku dulu. Percaya atau tidak, aku akan melaporkanmu. Silakan saja, coba. Lihat saja apakah kau bisa membersihkan dirimu sendiri. Perasaanmu padaku palsu. Kau selalu menganggapku sebagai alat untuk memperebutkan harta warisan. Wanita hanya memiliki wajah cantik sama sekali tidak menarik. Kau ini harus lebih berpikir. Ham. Dingkie, kau terlalu lelah akhir-akhir ini. Kau istirahat dulu saja. Ia masih di pesta pernikahan. Bagaimana mungkin aku tahan? Dingkie, tentang pernikahan kita. Aku sedang tidak mood. Kita bicarakan nanti saja. Ada apa denganmu? Aku tahu kau sedang kesal. Awalnya aku ingin menyembunyikannya darimu. Sebenarnya, kita sudah memiliki anak. Anak? Dinky, aku ingin mengenakan gaun pengantin untukmu. Aku tidak ingin bayiku lahir tanpa nama dan status. Kakek. Kakek pasti mendengar bahwa aku sudah memiliki keturunan dari Xiao Xiao. Beliau pasti senang hingga bereaksi seperti itu. Beliau pasti setuju kita menikah. Baiklah. Kalau begitu, kita selenggarakan pernikahan 3 hari lagi, ya. Orang tua itu membuatku takut setengah mati. Setelah menikah, aku akan membunuhmu yang pertama. Tang Yuan, selama ini selalu ayah yang merawatmu. Ibu tidak bisa begitu egois membawa Miu ke sisiku. Nanti kamu hidup baik-baik dengan ayah, ya? Aku mengerti. Ibu, aku akan selalu penurut. Aku membuatmu khawatir. Anak yang baik, pergilah. Aku tidak mau berpisah dengan mereka. Mengapa kita tidak bisa bersama? Naibao, Doubao. Ayo pergi. Doubao, aku menyuruhmu pergi. Kau dengar?
Aku benci Mama. Hai. Mami, aku ingin mengajakmu dan Tang Yuan. Bagaimana, Mami? Setuju, ya? Nanti akan sering kubawa kamu kembali untuk menjenguk Tang Yuan. Dan juga membawa Di, boleh, ya? Baiklah. Ayo pergi. Suyu, kau ini orang yang tidak tahu berterima kasih. Masih berani kembali. Siapa yang kau bilang ingkar janji? Kakekmu sangat berjasa padamu. Tapi kau malah membuat kakekmu sampai sekarang koma. Bukankah itu namanya ingkar janji? Pada hari kakek koma, aku sama sekali tidak berkonflik dengannya. Dasar kau memfitnahku. Katamu tidak, ya tidak. Yikun juga melihatnya. Bu, aku melihat paman kedua menciumnya. Kau gadis sialan. Omong kosong apa itu? Aku akan merobek mulutmu. Hei, dasar pria brengsek, apa hakmu mendidik anakku? Yin Qian. Suyu, aku tahu kau kejam dan licik. Tolong ajukan tangan Anda. Biarkan anak-anak saya pergi. Tahukah Anda bahwa Qian sedang hamil? Ya. Selamat kepada TN Xiao. Suyu, anak Anda telah dipilih sebagai pewaris keluarga Xiao. Bayi saya dan saya tidak akan bertengkar dengan Anda. Mengapa Anda masih menolak untuk membiarkan anak di perut saya pergi? Aku tidak akan melepaskanmu. Coba tanyakan, ibu hamil mana yang akan sengaja menjatuhkan dirinya sendiri? Suyu, sudahlah. Jelas-jelas kau yang mendorong Qian. Malah menuduh orang lain duluan. Xiao Bingqian, kau ini benar-benar bodoh. Ayah, aku melihatnya dari lantai atas. Dia jatuh sendiri. Bukan Mama yang mendorongnya. Kau anak nakal. Sekarang kau sudah kembali ke keluarga Xiao. Kita lihat nanti bagaimana aku akan mengurusmu. Ya, aku juga melihatnya. Dia jatuh sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Mama. Baiklah, Kaisar sudah tahu. Dan karena anak-anak sudah mengatakan seperti itu. Janganlah kau menyusahkan Suyun lagi. Maaf, aku salah mengira padamu. Tang Yuan, nanti kalau ibu tidak ada, kau harus menjaga dirimu sendiri baik-baik di rumah Pamandai. Kau dengar? Miliknya. Tidak ada waktu untuk melihat musim panas. Xiao Ding, aku mau menikah denganmu. Jangan berharap. Aku mencintaimu. Pernikahan kita adalah kesalahan. Tuan muda, pernikahan sudah dipersiapkan. Tamu undangan juga sudah dihubungi. Besok jangan biarkan siapapun yang tidak berkepentingan masuk ke lokasi pernikahan. Kakek belum bangun. Aku tidak ingin media memberitakan secara sembarangan. Mami, Tang Yuan sudah mengirim email kepadamu. Tang Yuan kecil, kita bisa melakukan panggilan video. Loh, kenapa harus mengirim email? Mami, lihat saja nanti pasti kamu mengerti. Kakek, Anda salah paham. Aku dan Yikun tidak seperti yang Anda pikirkan. Kakek. Dari mana kalian mendapatkan rekaman pengawasan makanan ini? Tentu saja dari Tang Yuan. Bu, aku melihat paman kedua lewat di sana. Mereka yang menyakiti kakek. Dou Bao, Nai Bao, ayo kita pergi. Ibu, kita mau pergi kemana? Kita akan mengambil kembali Deli. Ini terlalu jelek. Nona Ye, ini pilihan tuan muda. Dia bilang kalau kau sedang hamil, memakai sepatu datar akan lebih aman. Kau memanggilku apa? Nona Ye. Aku beritahu kau. Mulai hari ini aku adalah nyonya utama keluarga Xiao. Jangan harap kedua wanita murahan itu akan kembali. Baik, nyonya muda. Berlututlah dan layani aku untuk memakai sepatu. Nona, kaki saya tidak terlalu nyaman. Mau atau tidak? Kau sudah bekerja di keluarga Jiao selama bertahun-tahun. Jangan paksa aku untuk mengusirmu. Dan... Tuan muda, bukan urusanku. Dia naik ke atas, tapi tidak mau memakai sepatu datar. Qian, dengarkan.
Ganti sepatunya. Tadi itu sangat berbahaya. Lagi pula, dia hanya akan menjadi pengantin sekali seumur hidup. Dia hanya ingin memakai sesuatu yang cantik. Terlebih lagi, terjatuh pun tidak akan sampai patah tulang. Jangan tegang begitu. Ibu hamil mana yang akan sengaja menjatuhkan dirinya sendiri? Kakak. Semua sudah lengkap. Seharusnya kita pergi ke lokasi pernikahan. Ayo, Kak Ding. Sampai jumpa, Kak Ding. Hanya kamu. Halo, Tang Yuan. Mami, apakah kamu sudah menerima emailku? Kamu masih kecil sekali. Bagaimana kamu bisa mendapatkan video pengawas itu? Aku belajar kursus peretasan sejak kecil. Sistem pengawasan di rumah papi bukanlah halangan bagiku. Baiklah, aku akan segera memberitahu papi kebenarannya. Ayo. Nyonya muda, silakan ke sini. Kakak, apa kau sudah merasa lebih baik? Tidak bisa. Kepalaku sangat sakit. Aku tidak bisa menikah hari ini. Sudingkian, sebenarnya kau memang benar-benar tidak mau menikah denganku atau bagaimana? Dingkian, tahan sebentar lagi. Pernikahan akan segera berakhir. Ah, aku tidak tahan lagi. Aku tidak tahan lagi. Kakak, bagaimana keadaanmu sekarang? Para tamu sudah tidak sabar. Petugas, kau datang tepat waktu. Xiao tidak boleh malu di depan orang lain seperti ini. Tolong ambilkan uangku. Jun King, orang yang ingin kunikahi adalah kamu. Tuan Xiao dan Nona Ye telah saling mencintai selama bertahun-tahun. Dianggap bahwa kekasih akhirnya menikah. Saya mendengar bahwa Suyun melahirkan 3 anak untuk Xiao Dinggan. Tanpa diduga, saya ditinggalkan. Apa itu seorang anak? Tidak mudah bagi orang kaya seperti Emer Xiao untuk menginginkan anak. Mengapa? Apakah Anda membuat kesalahan? Mengapa pengantin pria ini adalah putra tidak sah dari keluarga Xiao? Hanya anak haram yang rendah derajat. Seandainya aku tahu, aku tidak akan datang. Bagaimana kau bisa setuju untuk menyelenggarakan upacara untuknya? Ini juga membuatku malu. Ikut dalam upacara pernikahan bersamaku memalukan, ya? Bukan maksudku begitu. Kurasa kakakku berpura-pura sakit. Yang sebenarnya adalah dia tidak rela kehilangan Suyun Chai. Apa? Kau bilang menyatakan cinta itu sok keren? Dia sengaja menghindar agar kau yang menyelenggarakan upacara untuknya. Bagaimana jika setelah pernikahan dia mengingkari janjinya? Tenang, aku akan membuatnya datang ke upacara itu. Hanya saja kakak ipar harus sedikit bersabar ya. Sabar? Sabar apa? Ah. Ye Kian, berhentilah bermimpi. Kau sama sekali tidak pantas untuk menikah ke keluarga Xiao. Xiao Yikun, kau gila ya? Kau sudah memperbesar masalah ini. Status Xiao Qiu dipertaruhkan, ingin menyapa dan menemanimu mengadakan pesta pernikahan. Tapi nama baikku juga hancur. Xiao Yikun, apa kau sebenarnya seorang psikopat? Sudah sampai pada tahap ini. Kau pikir kau masih punya pilihan? SSST. Kau belum menyadarinya? Nona Ye, kakak laki-lakiku menyuruhku untuk menggantikannya dalam upacara ini. Dia sama sekali tidak ingin menikahimu. Bahkan seperti ini pun kau mau menerimanya? Nona Ye, kau benar-benar hina. Nona Ye dan Tuan Xiao bukanlah teman masa kecil. Hubungannya sangat baik. Tuan Xiao agak keterlaluan, ya? Jangan bicara seperti itu. Banyak wanita yang telah tidur dengan orang kaya. Tidak mungkin semua wanita itu dinikahi. Kau mengatakan aku murahan. Menangislah, menangislah, menangislah. Kakak Xiao Ting, saat kau berusia 15 tahun kau pernah berkata hanya akan menikahiku. Sekarang aku sudah mengenakan gaun pengantin. Mengapa kau tak mau keluar? Untuk melihatku sebentar saja? Aku telah menunggumu selama bertahun-tahun. Namun kau malah mengingkari janji. Panggil orang. Usir orang yang berani macam ini. Pernikahan hari ini dibatalkan, tunggu dulu. Apa katanya tadi? Pergilah. Biar dia melindungimu dengan baik. Kakak. Jangan marah ya. Aku melakukan ini juga demi kebahagiaan kalian berdua. Mereka berdua memang serasi. Kenapa menyulitkan Nona Ye? Melihat kesetiaan Nona Ye selama bertahun-tahun menunggu. Xiao Dao seharusnya sudah menikahi dia. Peran jahatku sudah selesai. Saya percaya semua yang hadir di sini. Seharusnya tidak ada yang akan menentang pernikahan ini, kan? Saya menolak. Saya menolak. Xiao Xin, kamu tidak menginginkan istriku, Mami, lagi?
Nona Su, Anda dan kakak laki-lakiku juga melakukan hal yang sama. Tidak perlu membawa anak-anak untuk membuat keributan hari ini, kan? Inilah wanita yang melahirkan 3 anak untuk Tuan Xiao. Bukankah dia sudah meninggal? Gosip keluarga Xiao memang banyak sekali ya. Kita memang datang pada waktu yang tepat hari ini. Anakmu datang kemari untuk apa? Pergi. Aku sudah menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Xiao Dingqian, kau menikah dengan Ye Qian untuk membuat kakek mati karena marah, ya? Kakak ipar, sekarang kau juga bagian dari keluarga Xiao. Hari ini, semua tamu keluarga Xiao ada di sini. Jangan berisik. Ada apa-apa, kita bicarakan setelah pernikahan selesai. Ini masalah hidup dan mati. Berisik atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Ini soal nyawa orang. Dingking, jangan dengarkan omongannya. Dia hanya tidak ingin aku menikah denganmu. Kau juga, bujuk dia. Lepaskan suamiku. Bagus sekali. Aku akan menganggapmu sebagai suamiku. Suyu, jelaskan semuanya dengan jelas. Ye Qian dan Xiao Yikun sudah lama berselingkuh. Mereka yang telah menyakitimu. Kau wanita gila. Kenapa menuduhku? Ternyata Tuan Shu berselingkuh. Melakukan hal memalukan seperti itu. Tidak heran Tuan Muda Xiao tidak mau menghadiri pernikahan. Nona Xiao. Kalau kau masih mengarang cerita, aku akan melaporkanmu pada kakakku. Membutuhkan bukti, ya? Silakan. Ini. Maka. Suyue, ini buktinya. Suyue. Inilah buktinya. Kan? Tunggu sebentar. Ini ada videonya. Kau sudah cukup berbuat onar, Yang Sao. Hari ini hari bahagian aku. Kau sengaja datang untuk membuat keributan. Panggil orang. Usir Nona Su. Dingqian, tunggu sebentar. Benar-benar ada video mereka dalam hal ini. Suyu tidak punya bukti. Menyemprotkan. Saya harus pergi ke pengadilan untuk menuntut Anda. Paman ada di sini. Brother Chen, saya di tempat. Hei, video pemantauan email saya banyak generasi saya. Kali ini kita lihat bagaimana kalian membela diri di depan Mami. Aku sudah membantumu mengusir Suyu. Bukankah kau harus berterima kasih padaku? Kau seharusnya langsung membunuh anak itu. Agar Suyu membenci kakakmu seumur hidup. Kau mengerti? Jelas sekali kakek yang memergoki kalian berdua berpelukan. Baru kemudian kalian bertindak kejam. Masih ingin menjebakku? Kakak, suara ini disintesis. Benar. Suyun, dia pasti datang dengan niat jahat. Dia tidak rela melepaskan posisinya sebagai nyonya rumah. Perselingkuhan antara paman dan keponakan perempuan. Menjadikan Tuan Xiao memakai topi hijau. Dan juga menyakiti kepala keluarga. Jika ini terbukti benar, keluarga Xiao akan sangat malu. Jangan buru-buru menyimpulkan. Dengan teknologi saat ini, memalsukan rekaman suara bukanlah hal yang sulit. Apakah kau punya bukti lain? Bukti apa lagi yang kau butuhkan? Aku dan kakek sama sekali tidak berkonflik hari itu. Mereka yang memfitnah dan menjebakku. Nona Su, jangan salahkan saya jika saya sudah mengingatkan. Kau tidak bisa menggunakan rekaman itu sebagai bukti di pengadilan. Papa terlalu keras kepala. Aku hanya bisa meretas ponsel Papa. Langsung mengirim foto ke ponsel Papa. Agar dia melihat sendiri wajah asli wanita jahat itu. Jika hal buruk ini terungkap, ini akan menimbulkan dampak yang terlalu besar pada keluarga Xiao. Tidak mungkin membiarkan keluarga Xiao terjebak dalam situasi yang berbahaya. Jadi, saya harap kalian bisa mengerti. Karena kau tidak punya bukti lain. Maka, silakan pergi dulu. Saya bisa menganggap ini sebagai lelucon yang kau lontarkan pada semua orang. Dan tidak akan menyelidikinya lagi. Xiao Tianqi, menurutmu aku akan main-main dengan Tuan? Apakah kau mempermainkan nyawaku? Hari ini adalah hari bahagia keluarga Xiao kita. Kuharap kau tidak membuat keributan di depan para tamu terhormat ini. Aku tahu sendiri kebenaran perkataanmu. Silakan pergi. Suyue, suamiku mengingat hubungan kita di masa lalu. Jadi dia tidak ingin memperburuk keadaan. Aku tidak memiliki hubungan apapun denganmu. Percaya atau tidak, saya akan mematahkan kaki anjing Anda. Minta seseorang untuk membawa Anda keluar. Nona Kobayashi, tidakkah kamu percaya? Saya bilang tolong pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Kita bisa menyebutkan nama anak setelah pernikahan suamiku. Bahkan jika Anda benar-benar memiliki anak, itu juga tidak ada hubungannya denganku.
Lihat saja mereka berdua, memang sangat serasi. Nikmatilah pernikahanmu. Hehe. Bercanda saja kau. Kakak, ini sudah kapan? Aib keluarga jangan sampai terbongkar. Nikmatilah pernikahanmu. Jika kali ini kakek mengalami kecelakaan, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Para hadirin sekalian, semoga penampilan kecil tadi tidak mengganggu kesenangan kalian. Mari kita bersama-sama mendoakan kedua mempelai. Aku permisi dulu. Suyun, tunggu. Mau kemana begitu cepat? Lagi pula kau tidak percaya. Aku dan dia hanya hubungan sewa-menyewa properti. Kau masih terburu-buru untuk apa? Serang saja. Serang saja. Semua milik keluarga Bai akan menjadi milik kita. Siapa orang itu? Tapi dia adalah cinta dalam hidupku. Aku sudah tahu semuanya. Kau pikir dia akan melepaskanku? Kau sudah makan? Sepanjang hidupku, akan kuberi kau pelajaran, perempuan jalang. Akan kubunuh kau. Beri aku uang. Untukmu. Lin Qian, kau sudah bangun? Hei, jangan bergerak. Dokter menyuruhmu untuk beristirahat dengan baik. Mungkin kata-katanya tidak bisa dimengerti. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Lin Qian. Li Qian, kau pasti akan baik-baik saja. Pergi. Wukong dan yang lainnya tidak terima. Pergi. Sembrono sekali. Apapun yang terjadi, aku akan selalu menemanimu. Dokter bilang, kau pasti akan sembuh. Aku pasti bisa menyembuhkanmu, baik kan? Kakak, jangan duduk di lantai. Awas masuk angin. HM. Kenapa kau datang? Bukankah aku sudah melaporkanmu ke polisi? Melaporkan aku ke polisi? Sekarang aku adalah kepala keluarga Jiao. Siapa yang berani menangkapku? Tidak mungkin. Kau sama sekali tidak terdaftar dalam silsilah keluarga Xiao. Kau tidak mungkin mengambil alih keluarga Xiao. Kalau begitu, aku harus berterima kasih banyak kepada kakak ipar. Seandainya kakak ipar tidak hidup kembali. Ayah senang sekali. Memberikan semua dendam itu kepada 3 anak kecil yang menjengkelkan. Dan bagaimana aku mungkin bisa menjadi direktur pelaksana sementara keluarga Xiao? Kita adalah orang tua mereka. Mengapa kau yang menjadi wali? Sesuai aturan keluarga. Wali keluarga Xiao harus bernama Xiao. Kakak laki-laki sekarang sudah menjadi orang yang tidak berguna. Secara hukum dia telah kehilangan hak asuh. Jadi, hanya aku, pamanmu yang kedua, yang bisa menggantikannya untuk sementara. Oh iya, kakak ipar. Dengan kedudukanku sebagai kepala keluarga Xiao, aku telah mengosongkan semua aset di rekening kalian. Artinya, sekarang kalian semua seperti pengemis yang tidak punya apa-apa. Kakimu gemetar karena kelaparan. Kita saudara kandung. Apa perlu kau sampai memutuskan hubungan kita sepenuhnya denganku? Siapa sih yang bilang kita saudara kandung? Sejak kecil sampai besar. Kau adalah putra mahkota keluarga Xiao. Sedangkan aku anak haram yang dipandang rendah. Kau tak menyangka suatu hari nanti aku bisa berada di atasmu, kan? Kak Lin, tenang saja. Aku punya uang, aku bisa menyembuhkanmu. Kakak ipar. Uang kalian adalah harta bersama suami istri. Sudah lama kuhabiskan semua. Oh, iya, satu lagi. Klinikmu itu. Saya sudah mengatur orang untuk membatalkannya. Kau bagaimana selanjutnya? Kau hanya bisa melakukan pekerjaan rendahan. Kau juga tidak jauh berbeda dengan sampah. Kau mengada-ada. Sesuka hatiku. Kenapa kau mempermasalahkan itu? Aku tidak memanggilmu menantu. Artinya, secara nominal kita masih suami istri. Kakak sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin ia tega bercerai denganmu? Aku sama sekali tidak berniat untuk menghadiri pernikahan itu. Hai, Xiao Yukun. Bagaimana kau memperlakukanku tidak masalah bagiku. Tapi aku hanya memintamu satu kalimat, bersembunyi. Jangan sampai matamu terlihat sedang dirawat di rumah sakit ini. Kenapa kau tidak bilang lebih cepat? Abu kakek mungkin sudah melayang sampai ke Samudra Pasifik. Bagaimana mungkin aku membiarkan orang tua itu hidup dengan susah payah?
Tidak tahu apakah dia masih merasakan sesuatu saat dikremasi. Xiang Yukun. Apa yang kau lakukan padanya? Aku menyuruh orang membuat surat kematian palsu. Lalu kubawa dia ke krematorium dan kukremasi. Oh ya? Tengkoraknya kukirim sendiri. Oh ya? Rekamannya benar-benar sudah kurekam untukmu. Kau tidak ingin mendengarkan rekamannya. Kau binatang. Aku akan membunuhmu. Sekarang kau hanya bisa berlutut di hadapanku. Dengan apa kau akan melawan aku? Lihat aku. Aku akan menunjukkan kepadamu kakakku. Sekarang di depanku kau berani terang-terangan mengkhianatiku? Sekarang kau adalah wanita yang sombong. Aku tidak mau menjadi wanita itu. Kau brengsek seenaknya bilang tidak jadi, ya? Sepertinya aku harus membawamu pulang dan melatihmu dengan baik. Kakak ipar. Kalau ada waktu, kembali ke rumah kakakmu, kemudian bereskan barang-barangmu. Aku benar-benar tidak tega melihat kalian diusir. Sampai-sampai saat keluar rumah tidak punya baju. Hahaha. Bagaimana kabar anak-anak? Di rumah Kak Wang ada Gong Chen yang mengawasinya. Kak Ding, tenang saja. Saya pasti akan menyembuhkanmu. Di sini tidak ada lagi orang yang suci. Anak-anak sudah pergi. Lin Qian, tenang saja. Meskipun harus mempertaruhkan nyawaku, saya pasti akan menyembuhkannya. Xiao Yikun, tunggu sampai aku bangkit kembali. Kau pasti akan membayar harganya. Kita saudara. Ada harga diri, ada istri. Kau tak perlu bicara seperti ini padaku. Selama aku masih bernapas, aku pasti akan membalasmu. Yi Kuang, kumohon padamu. Anda membiarkan mereka pergi. Seorang pelacur yang makan di dalam dan di luar. Apakah aku memberimu wajah sialan? Keluar. Ipar perempuan masih sangat jujur sekarang. Bisakah limbah ini memuaskan Anda sekarang? Jika tidak, datang dan ikuti saya. Saya berjanji untuk membuat Anda bahagia. Hahaha. Kau cari mati ya? Lepaskan dia. Membiarkan istrinya sendiri menyapu jalan. Diperkosa saja masih duduk menonton. Xiao Li Fei. Kau juga seorang laki-laki. Kau tahan sampai sebesar apa? Saudaraku, cepatlah, cepatlah. Berdiri untuk menyelamatkan saudara ipar saya. Cepat. Kalau tidak, aku akan mencekiknya sampai mati. Sister Chen, tolong selamatkan dia. Saya tidak berani. Mengapa tidak berada di sini hari ini? Waktu saya hampir sama. Kau tahu aku tidak ingin kau melakukan ini. Biaya pengobatanmu, makanan dan pakaian anak-anak. Semua itu membutuhkan uang. Aku akan mengambil beberapa pekerjaan tambahan. Bekerja lebih keras tidak apa-apa. Ding Qian. Maaf. Jangan berpura-pura di sini. Kartu ini berisi 5 juta. Ambil uang ini dan pergi jauh bersama Suyu. Mengapa kau membantuku? Aku bukan membantumu. Aku hanya ingin melakukan sesuatu untuk Ding Qian. Aku tidak berniat meninggalkan Ding Qian. Kalau kau tidak pergi, Xiao Yikuang pasti akan menyerangmu suatu saat nanti. Lihat aku. Xiao Yukun. Dia benar-benar gila. Dia telah menyiksaku sampai aku tak berbentuk lagi. Yang kalian lihat hanyalah sebagian kecil. Kekejiannya jauh melebihi imajinasimu. Mengapa kau meninggalkannya? Saya telah melakukan kesalahan. Maka pantaslah aku dihukum. Anggap saja ini sebagai pengampunanku.
Istriku lagi membicarakan keburukanku. Hehehe. Hahaha. Yang mulia. Lepaskan. 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 Tuan muda, presiden besar. Bukankah kau juga sama-sama terinjak di bawah kakiku? Ayah. Lihatlah, putra kesayanganmu terinjak-injak sampai tak berdaya. Akulah kepala keluarga Xiao yang sebenarnya. Hari-hari baikmu telah berakhir. Brengsek. Aku tidak seharusnya memprovokasi kamu. Hari ini aku ada di sini. Jangan coba sentuh selai pun rambut mereka. Hanya bermodalkan kalian berdua, aku sudah memberitahumu, aku akan membantai kalian di seluruh kota. Polisi akan segera datang. Cepat pergi. Li Hua, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Jangan takut. Sampai di rumah, aku akan mencarimu. Kita lihat saja nanti. Kau sudah sembuh. Kapan pulang ke negara asal? Pulang ke negara asal setelah bangun dari rumah sakit. Lily sudah menceritakan semuanya padaku. Xiao Lauer benar-benar gila. Tuan Xiao akan mengirim kamu ke luar negeri untuk sementara waktu. Mengirimku ke luar negeri. Kau merebut istriku. Dia keterlaluan, baru saja menyelamatkanmu. Mengapa membuat skenario yang kacau? Dr. Su. Sebenarnya, Li Bu sudah bersamaku. Selama Lily dirawat di rumah sakit, dia sangat merawat Suyan. Ini tidak bisa dibilang aku tidak setia, kan? Li Bu memang pria yang baik. Kau harus memperlakukannya dengan baik. Tuan Xiao, tenanglah. Halo, Tang Yuan, ada apa? Hei, jangan terburu-buru, ceritakan pelan-pelan. Ada apa dengan Tang Yuan? Wasiat apa? Pengacara belum datang ya? Belum menelepon? Aku sudah menelepon lebih dari 10 kali. Apakah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Bagaimanapun juga, hari ini juga aset keluarga Xiao harus dialihkan atas namaku. Setelah aku menjadi ketua dewan direksi resmi keluarga Xiao, tak seorang pun bisa berbuat apa-apa padaku. Tapi hak waris masih ada di tangan ketiga anak itu. Aku sudah mengajukan surat kematian, lalu menghapuskan catatan kependudukan mereka. Setelah aku menemukan ketiga bocah sialan itu, aku akan membuat mereka sekeluarga lenyap selamanya. Yang harus menghilang adalah kau. Hahaha. Si lumpuh. Kau malah datang sendiri. Kau tak perlu menunggu lagi. Pengacara tidak akan datang. Kau bilang tidak datang, ya tidak datang. Kau kira kau siapa? Ibuku bukan orang yang berkuasa. Dia adalah keluarga Xiao. Hahaha. Ayah asuh. Kau sudah gila ya? Aku sudah mengosongkan semua rekeningmu dengan wewenang kepala keluarga. Tidak percaya? Coba periksa saja. Lihat sendiri apakah kau sudah menjadi orang miskin. Bagaimana bisa uangku? Kakek awalnya mencabut hak warisanku. Tapi secara diam-diam membuat wasiat. Jika ia meninggal sebelum ketiga anaknya dewasa, maka Suyun akan menjabat sebagai ketua dewan direksi grup. Mengambil alih semuanya dari keluarga Xiao. Xiao Yukun, kau yang telah menghancurkanku. Seandainya kau memberi kakek jalan keluar, testamentenya pun tidak akan diaktifkan. Tapi semua yang kau lakukan dengan kejam dan tidak berperasaan ini adalah akibat perbuatanmu sendiri, tidak mungkin. Kau ini orang luar, sialan. Dengan apa kau berani mengatur keluarga Xiao? Tapi aku adalah ibu dari anak itu. Di dunia ini, orang yang paling tulus dan tanpa pamrih kepada anak adalah ibunya. Kakek sangat mengerti hal ini. Aku juga tahu ini adalah cara yang paling aman. Tapi orang sepertimu yang terdistorsi secara psikologis tidak akan pernah mengerti alasan ini. Tidak menyangka si tua bangka itu masih menyimpan kartu as. Tanpa uang dan kekuasaan, kau sulit untuk melawanku. Kalau begitu, maka aku akan membunuh kalian semua. Sebagai pewaris keluarga Xiao, aku juga bisa mengambil alih keluarga Xiao. Kau masih keras kepala hingga saat ajal menjemput. Iblis sialan.
Mau apa lagi padaku? Hari ini, aku akan membunuh istrimu terlebih dahulu. Membunuh istrimu? Brengsek! Jangan sakiti ibuku. Brengsek, akan kubunuh kau. Tidak mungkin, bagaimana kakiku bisa pulih secepat ini? Karena aku harus berdiri untuk melindungi orang yang kucintai. HMPH. Kau tidak menginginkan harta kekayaan Xiao Zhan, kan? Ambil saja di kantorku. Kali ini, akan kubuat kau makan kotoran, orang jahat. Lain kali pun akan kubuat kau makan kotoran. Kakak. Kita ini saudara. Lepaskan aku saja. Aku tidak akan membunuhmu. Sekarang ini masyarakat hukum. Seharusnya ada hukum yang menghukummu. Kau. Mau kabur? Aku sudah mengantisipasimu. Kakimu besar sekali. Saya salah dengan kakak saya. Saya salah. Oh, Tang Yuan. Pangsit manis. Donat. Jangan bergerak, Anda membiarkannya pergi. Hahaha, kamu membiarkannya pergi. Saya akan menyetujui apapun yang Anda inginkan. Aku menginginkan posisi kepala keluarga Xiao. Baik, 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 akan kuberi dia pergi. Tidak cinta kerajaan, cinta wanita. Kakak memang cukup berselingkuh. Lebih memilih selingkuhan daripada istri. Tuan Jiang memang cukup berselingkuh ya. Itu orang yang memakai topeng 6 tahun yang lalu. Mengerti? Banyak bicara. Pakai pose Xiao Jia, masukkan ke namaku. Telepon dengan benar. Jangan berikan padanya. Ku beritahu kau. Hari ini jangan panggil gerimis setahun lalu. Bodoh, cepat selamatkan Mami. Lihat mamiku. Membawanya pergi. Semua ini akhirnya berakhir. Keluarga kami tidak akan pernah terpisah lagi. Jangan lupakan aku. Aku akan melupakanmu. Saya ingin memeluk juga. Jangan lupakan aku. Saya menginginkannya juga.